dikatakan perubahan pikiran. Karena pikiran menentukan semua tindakan kita. Yang setuju katakan amin. Pikiran menentukan semua tindakan kita. Saudara, jangan berharap hidupmu berubah. Jangan berharap hidup ibu-ibu berubah, kecuali pikirannya berubah dulu. Enggak kok Pak, ini ada banyak ibu-ibu baru sekali kok di jamaah Tuhan, baru loh, Kristen baru, hidupnya langsung berubah. Enggak saudara, banyak orang berubahnya tuh emosi. Tapi 3 bulan capek, betul nggak saudara? Berapa banyak? Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga kelihatannya berubah. Tapi sebetulnya saudaraku, berubahnya itu hanya emosi. Wah, tiba-tiba rambutnya yang gondrong dipotong, tiba-tiba pakaiannya mau kelihatan bagus dan sebagainya. Oh, tiba-tiba kata-katanya berubah. Itu banyak yang emosi. Lihat, 3 bulan kemudian bisa balik lagi. Karena apa? Karena sebetulnya hanya berubahnya di mana saudaraku? Di permukaan. Itu biasanya nggak langgeng. Tetapi kalau kita mengalami yang namanya perubahan pikiran, saya percaya perubahan hidup kita akan lebih stabil dan berkelanjutan dan panjang, saudara. Yang setuju dan mau hidupnya berubah bilang amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau saudara semua, khususnya ibu-ibu yang hadir, saya pengen hidup saya berubah. Nggak bisa cuman pengen, nggak bisa cuma dipaksa supaya berubah, nggak tahan lama, capek hidup seperti itu. Itu pakai topeng kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita mengalami yang namanya perubahan pikiran. Makanya saudara, saya ingin katakan, saya bikin statement di sini, iblis selalu menyerang pikiran kita. Jadi satu pribadi yang menjadi musuh kita, yang gak suka ibu-ibu itu dipakai Tuhan, hidupnya berubah, itu iblis. Yang iblis serang itu apa? Pikiran. Pikiran kita tiap hari diserang iblis. Baru bangun udah pikiran. Aduh, gimana anak saya? Suami saya gimana ya? Pikiran-pikiran negatif itu mulai diserang. Iblis yang menyerang kita lewat pikiran kita, saudara. Nah, coba kita lihat beberapa ayat yang akan menjelaskan kepada kita, menyadarkan kita. Ibu-ibu, setiap hari iblis itu nyerang saudara. Yang diserang itu pikirannya. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Perhatikan. Tetapi aku takut. Kalau baca sama-sama, kalau apa? Pikiran kamu. Jadi yang diserang apa saudara? Pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Siapa ular itu? Iblis. Firman Tuhan bilang apa? Aku takut, aku khawatir. Karena iblis akan menyerang pikiranmu. Saudara-saudara, ada bapak juga di sini, tapi banyak ibu-ibu. Ibu-ibu, tiap hari yang diserang iblis itu pikiran. Makanya renewal mind, pikiran diperbarui. Ini satu khotbah yang sangat penting di ulang tahun NDC Women yang ke-30. Ini basic banget. Jaga pikiranmu, karena iblis menyerang setiap hari. Menyerang apa saudara? Pikiranmu. Bisa pikiran khawatir anakmu, khawatir suamimu lagi kemana, khawatir kesehatanmu, khawatir masa depan. Belum lagi diserang dengan pikiran-pikiran duniawi yang tadi dikatakan jangan kayak dunia, yang dipikirin cuma barang-barang materi, tas, sepatu, baju, semua dipikirin. Saya nggak anti loh. Tapi kalau kita sudah dalam Tuhan, kita pikirannya cuma tas, sepatu, baju, keren, cantik, harta-harta duniawi, pikiran kotor. Saya beritahu, berarti kita walaupun udah ke gereja lama, mungkin jadi pengurus dan pelayanan, kita belum mengalami yang namanya renewal mind ini. Kita bisa kelihatan, aduh udah baik ya, udah berubah. Itu keluarnya, casingnya. Tapi dalamnya masih banyak hal yang gak beres, saudaraku.
Dan tadi kita sudah baca, aku khawatir iblis menyerang pikiranmu. Seperti Hawa diserang iblis, yang diserang apa? Pikirannya. Satu lagi ayat. Banyak ayat, tapi saya kasih 2 ayat aja nih. Bahwa setan menyerang pikiran saudara. Matius 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Kaget nggak? Petrus murid Yesus, tiba-tiba Yesus ngomong sama Petrus, enyahlah iblis. Wah, kok dia ngomong iblis? Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan. Nah, perhatikan garis bawahi. Sebab engkau bukan apa saudara? Memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi waktu Yesus bilang enyahlah iblis, sebetulnya yang disebut iblis itu siapa? Ya, iblis yang sedang menyerang pikirannya siapa? Petrus. Yesus itu sudah ngomong sama semua, aku bentar lagi akan ke Yerusalem, aku akan disalib,